kamera depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan membahas tentang fluida statis. Pada umumnya materi dibedakan menjadi 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran yang tetap. Benda cair tidak mempertahankan bentuk tetap, melainkan mengambil bentuk seperti tempat yang ditempatinya dengan volume yang tetap. Sedangkan gas tidak memiliki bentuk dan volume tetapi melainkan akan terus berubah dan menyebar memenuhi tempatnya. Kemampuan zat untuk mengalir itu disebut dengan fluida. Fluida dibedakan menjadi 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Dan sekarang kita akan membahas tentang fluida statis. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida disebut juga dengan zat alir atau yang terdiri dari zat cair dan zat gas. Cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida disebut dengan ilmu mekanika fluida. Cabang ilmu fisika yang mempelajari fluida yang diam atau tidak bergerak disebut fluida statis atau hidrostatika. Sedangkan cabang ilmu kimia yang mempelajari fluida yang bergerak itu disebut dengan fluida dinamis atau hidrodinamika. Definisi fluida. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas 2 keadaan saja, yaitu fluida dan zat padat. Secara teknis, perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang dialaminya. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statik, sedangkan fluida, berapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan, akan menyebabkan fluida itu bergerak. Fluida itu bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oleh karena itu, fluida yang diam atau hidrostatik berarti dalam keadaan tegangan gesernya 0. Berdasarkan definisi tersebut, maka fluida dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu zat cair dan gas. Tipe aliran fluida. Aliran fluida itu dibagi menjadi 8. Aliran tunak atau steady, kecepatan v atau konstan. Aliran tak tunak atau unsteady, lambangnya kecepatan v berubah. Aliran seragam atau uniform, kedalaman aliran setiap penampang saluran tetap. Aliran tak seragam atau non-uniform, kedalaman aliran setiap penampang saluran berubah. Aliran termanfaatkan atau compressible, aliran mengalami perubahan volume karena diberi tekanan. Aliran tak termanfaatkan uncompressible, aliran tidak mengalami perubahan volume. Aliran subkritis atau subkritikal dan aliran superkritis atau superkritikal itu jenis aliran berdasarkan bilangan Proud atau F besar, V besar, R. Fluida statis dibagi menjadi 8. Yang pertama itu massa jenis, kedua tekanan dan gaya hidrostatis, yang ketiga hukum Pascal atau pompa hidrolik, yang keempat pipa U, yang kelima hukum Archimedes, yang keenam tegangan permukaan, yang ketujuh kapilaritas, yang kedelapan viskositas. Fluida dinamis dibagi menjadi 8. Yang pertama debit, yang kedua persamaan konstituitas, yang ketiga hukum Bernoulli, yang keempat gaya angkat sayap pesawat, yang kelima pipa Venturi tanpa manometer, yang keenam pipa Venturi dengan manometer, yang ketujuh tabung pitot, yang kedelapan bejana berlubang atau triomatrically. Massa jenis. Rumus massa jenis adalah P sama dengan M per V. P massa jenis, M massa atau kilogram, V volume. Massa jenis 2 zat atau lebih saling campur. Rumusnya
P sama dengan P1 F1 plus P2 F2 plus per P1 plus P2. Tekanan dan gaya hidrostatis. Tekanan hidrostatis rumusnya V sama dengan VGH. Gaya hidrostatis, lambangnya FH sama dengan PHA. FH sama dengan VGHA. Tekanan absolut PABS sama dengan PO plus PH. PABS sama dengan PO plus PGH. Tekanan hidrostatis beberapa fluida tidak saling campur. Rumusnya pH sama dengan P1GH1 plus P2GH2. Keterangannya, pH sama dengan tekanan hidrostatis. P sama dengan massa jenis atau kilogram meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. H kedalaman meter. FH gaya hidrostatis, lambangnya N. A luas bidang tekanan meter persegi. PO tekanan atmosfer 1 atm. Kali ini kita masuk ke hukum Pascal. Tekanan yang dikerjakan pada zat cair dalam bejana tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Contohnya penerapan hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik, meja operasi rumah sakit, kursi dokter gigi, pompa hidrolik. Pompa hidrolik memiliki rumus pengisap sama tinggi F1 per A2 sama dengan F2 per A2. Pengisap kecil lebih tinggi F1 per A2 plus Rho G delta H sama dengan F2 per A2. Pengisap besar lebih tinggi F1 per A2 sama dengan F2 per A2 plus Rho G delta H. Dengan keterangan F1 itu gaya tekanan pada pengisap kecil dengan lambang N. F2 berat badan pada pengisap besar dengan lambang N. A1 sama dengan luas pengisap kecil dengan lambang meter kuadrat. A2 luas pengisap besar dengan lambang meter kuadrat. Rho massa jenis kilogram meter persegi. G sama dengan percepatan gravitasi meter sekon kuadrat. Delta H perbedaan ketinggian kedua pengisap atau meter. Pipa U memiliki rumus Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2 dengan keterangan Rho 1 sama dengan massa jenis zat cair pertama atau kilogram per meter persegi. Rho 2 massa jenis zat cair kedua. Rho 1 sama dengan Rho 2 H2. Rho 1 sama dengan massa jenis zat cair pertama yaitu kilogram per meter kubik. Rho 2 sama dengan massa jenis zat cair kedua, kilogram per meter kubik. H1 sama dengan ketinggian zat cair pertama yaitu meter. H2 sama dengan ketinggian zat cair kedua yaitu meter. Catatan: garis acuan adalah garis batas zat cair yang terendah. Jika salah satu atau kedua ruas terdapat lebih dari satu macam zat cair yang berada di atas garis acuan, maka berlaku sigma rho H kiri sama dengan sigma rho H kanan. Hukum Archimedes, setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapat gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes ada tiga bentuk, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Rumus tenggelam adalah WS sama dengan W min FA. W sama dengan mg sama dengan rho P VBG. FA sama dengan rho FVBG. WS itu artinya berat semua benda, satuannya N.
V sama dengan berat benda, Fa sama dengan gaya apung, M massa benda, G percepatan gravitasi, rho B massa jenis benda. Kalau melayang rumusnya V sama dengan mg sama dengan rho B V Bg, Fa sama dengan rho F V Bg. Rho F sama dengan massa jenis fluida, Fa sama dengan gaya apung untuk benda terapung, Vb sama dengan volume benda, Vb1 sama dengan volume benda muncul, Vb2 sama dengan volume benda tercelup. Yang ketiga sama dengan terapung. W sama dengan Fa, W sama dengan mg, rho B V Bg. Fa sama dengan rho F V B2G. Vb2 per Vb sama dengan rho B per rho F. Contoh soalnya adalah berat sebuah benda adalah 160 Newton ketika ditimbang di udara dan 120 Newton ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Tentukan massa jenis benda. W sama dengan 160 Newton, WL sama dengan 120 N, rho F sama dengan 0,8 gram per rho F sama dengan 0,8 gram cm kubik sama dengan, ini diubah jadi kilogram, sama dengan 800 kg meter kubik. Terus Fa sama dengan W min WS, ini 160 dikurangi 120 sama dengan 40 Newton. Fa sama dengan rho F dikali Vb dikali G, 40 sama dengan 40 sama dengan 800 Vb dikali 10. 40 sama dengan 8.000, ini 8.000 ini didapat dari sini. Ya, 800 dikali Vb. Terus Vb ini dipindah luasin, jadinya Vb sama dengan 40 dibagi 8.000. 40 dibagi 8.000 sama dengan 200. Vb sama dengan 1/200 meter kubik. W sama dengan Vb dikali W sama dengan rho B dikali Vb kali gram kali G. 160 dikali 160 sama dengan rho B kali 1/200 dikali 10. Rho B sama dengan 160 dikali 20. Rho B sama dengan 3.200 kg per meter kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia mau